Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widaninggra. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 4B. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul tahap tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 12 bulan. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian prasat keperawatan komunitas. Assalamualaikum Ibu. Ibu, perkenalkan nama saya Widaningrat. Saya di sini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada Ibu. Nah, sebelumnya boleh saya tahu siapa nama Ibu? Saya Ibu Juju. Ibu Juju ya. Nah, Ibu di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang tahap tumbuh kembang bayi usia dari 0 sampai 12 bulan. Apakah Ibu mengerti? Nah, Ibu, sekarang saya akan memaparkan materinya ya tentang tahap tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 12 bulan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap tumbuh kembang. Nah, di sini tahap tumbuh kembang anak dibagi menjadi dua. Tumbuh grow adalah perubahan fisik yang dapat diukur. Kembang development adalah pertumbuhan kemampuan struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks. Masa balita seringkali disebut sebagai periode emas. Pada periode usia 0 sampai 5 tahun terjadi peningkatan pesat pada pertumbuhan dan perkembangan balita. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, dapat diukur dan menjadi secara fisik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri tumbuh kembang. Pertama itu mulai dari bayi baru lahir usia 0 sampai usia 1 bulan. Pada tahap ini bayi akan menghilangkan sekitar 10% berat badan pada hari kedua setelah lahir. Namun hal ini merupakan hal yang normal gitu ya. Dia akan mendapatkan berat lahirnya kembali ketika memasuki minggu kedua. Setelah itu berat badan bayi akan bertambah 30 gram. Nah, sekarang usia bayi 1 sampai 3 bulan. Nah, di usia ini memainkan jari-jari dengan cara membuka dan menutup jarinya seperti ini. Nah, terus nah di sini ada beberapa contohnya seperti mengangkat kepala dan dadanya ketika berada dan dari posisi tengkurap seperti tengkurap ya Ibu, seperti itu. Terus mata sudah mulai merespon dengan mengikuti gerakan benda atau cahaya di sekitarnya. Seperti nanti Ibu, kalau misalkan Ibu ada di posisi ini, nanti misalkan Ibunya pindah, nanti si bayinya otomatis mengikuti gerakan Ibu seperti itu. Jadi si bayinya itu sudah mulai merespon, sudah bisa merespon. Nah, selanjutnya bayi usia 4 sampai 6 bulan. Pertumbuhan bayi pada usia ini sudah memiliki berat badan sekitar dua kali berat lahirnya. Panjang badannya bertambah sekitar 1,25 sampai 2,5 cm per bulannya. Lingkar kepalanya juga bertambah sekitar 1,25 cm gitu ya Bu, per bulannya. Nah, tumbuh kembang bayi pada usia ini sudah bisa tersenyum kepada orang asing yang mengajak bermain atau berbicara kepadanya. Nah, kemudian sudah mulai bisa kontak mata dengan orang sekitar, sudah mampu berguling dari posisi terkurap ke terlentang, begitu pada sebaliknya gitu ya Bu. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Pertama ada faktor hereditas, kedua ada bentuk tubuh dan warna kulit, ketiga ada sifat, keempat ada inteligensi, kelima ada bakat, keenam ada penyakit penyerta seperti itu. Sekarang faktor lingkungan ada bisa dipengaruhi dari keluarga, sekolah, masyarakat dan lain sebagainya seperti itu Ibu. Nah, kemudian itu kebutuhan dasar pada usia 0 sampai 12 bulan.
Di antaranya ada kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal, meliputi asuh, ASI, dan ASAH, yaitu kebutuhan fisik biologis asuh, meliputi kebutuhan sedang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh, lingkungan, pakaian, kenyamanan. Nah, Ibu, kebutuhan fisik biologis asuh meliputi kebutuhan nutrisi, imunisasi, kebersihan, bermain, dan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan emosi atau ASI, yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman, anak merasa dilindungi, diperhatikan, kemudian keinginan dan pendapatnya diberikan. Contohnya itu seperti buka, dipaksa, dibantu, terus melakukan koreksi dengan pengambilan kasih sayang, bukan ancaman atau takuman gitu. Nah, selanjutnya kebutuhan stimulus atau ASAH. Di sini anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sendiri kemampuan sensorik, motorik, emosi, sosial, dan bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, keterampilan, moral, dan spiritual anak. Nah, selanjutnya orang tua perlu merangsang hubungan antara sel-sel otak bila ada rangsangan akan dibentuk hubungan baru atau sinaps. Terus semakin sering dirangsang akan makin kuat hubungan antara sel-sel. Seperti orang tua nanti mengajak ngobrol anaknya agar sel-sel otak yang ada di dalam kepalanya itu bisa merespon. Nah, yang terakhir itu stimulus tumbuh kembang usia 0 sampai 12 bulan. Di sini stimulus sangat penting dalam perkembangan bayi karena bayi yang mendapatkan stimulus akan lebih cepat berkembang dibandingkan bayi yang kurang mendapatkan stimulus. Seperti itu. Cara memberikan stimulus pada bayi seperti ini caranya ya, Bu. Pertama itu usia 0 sampai 3 bulan. Stimulus yang perlu dilakukan kepada bayi usia 0 sampai 3 bulan adalah dengan rutin memeluk secara lembut seperti itu. Kedua, usia 3 sampai 6 bulan. Stimulus dapat dilakukan dengan mengajak bayi bermain seperti ciluk bas seperti itu. Terus usia 6 sampai 9 bulan, stimulus bisa berupa mulai sering memanggil nama bayi seperti panggilan nama si Dede seperti itu. Keempat, usia 9 sampai 12 bulan. Stimulus bisa berupa memperkenalkan nama ibu, seperti ibu namanya siapa ke bayi. Lalu berjalan sambil berpegangan. Nah, ibu itu materi dari saya ya. Sekarang saya akan bertanya kepada ibu apakah tadi ibu memperhatikan saya atau tidak ya. Ibu, sekarang saya akan bertanya kepada ibu. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Stimulus tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 12 bulan itu seperti apa? 0,3 bulan yaitu bayi harus sering dulu. Ya, betul. 3 bulan sampai 6 bulan bayi harus diajak bermain seperti lupa. Nah, ya. Terus 6 sampai 9 bulan bayi harus sering dipanggil namanya dan diajak bersama. ya, 9 sampai 12 bulan bayi bisa memanggil nama ibu, ayah, kakak. ya. Nah, ibu, sekian ya penjelasan dari saya. Ibu sudah mengerti
dari materi yang tadi saya jelaskan? Apakah sudah mengerti? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oh ya udah, kalau tidak ada saya tutup ya ini acara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya Ibu. Oke, kalau begitu assalamualaikum Ibu.